saya ucapkan salam, maka kalian semua wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas-kelas F ini. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang saya hormati Bapak Muryadi SPD selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan teman-teman kelas F yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini untuk berpresentasi bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat sakit hati. Perkenalkan, saya Revaldo Haryanto dari absen 29, saya sebagai moderator. Dan ada anggota kelompok saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Alirza Azelia Putri, absen 3, saya sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Misa Putri, dari absen 17, saya sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Jalal Biasa, absen 14 sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Ratisti Wardani, absen 25 sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Ismu Bintang Pratama dari absen 10 sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Rizal Gairi Wicayanto, absen 30 sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan atau IPTEK. Sebelum kita mempresentasikan makalah dengan judul berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan atau IPTEK, marilah kita baca Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Bener banget. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran dari Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah
menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Terima kasih. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Terima kasih Al-Quran. Dan dong. Siap-siap dong. Yang langsung oke, masak. Terima kasih Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Alirza. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Menurut Imam Ibnu Katsir, isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 adalah: 1. Pada ayat ke-190 dijelaskan tentang penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran dari Allah. Yang kedua, tanda-tanda kebesaran dari Allah yang hanya dapat dipikirkan dan direnungkan oleh ulul albab. Yang ketiga, pada ayat ke-191 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa memikirkan Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Yang keempat, orang-orang ulul albab selalu meyakini bahwa segala hal yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit maupun di bumi tidak ada yang sia-sia. Yang kelima, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Alirza yang telah menyampaikan materi yang pertama. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Meisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang berpikir kritis. Hadis ini menjelaskan bahwa berpikir kritis dalam Islam yaitu memiliki arti pandangan jauh ke depan atau termasuk memikirkan kehidupan di dunia atau di akhirat. Orang yang benar-benar cerdas adalah mereka yang memikirkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dibuktikan dengan adanya ketaatan, beribadah dan senantiasa melakukan amal soleh. Rasulullah SAW menginginkan umat Islamnya untuk tidak menunda-nunda dalam melakukan hal kebaikan. Berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah SAW sendiri yaitu usaha kita menanamkan benih di dunia untuk kita petik di akhirat. Jika ingin memetik benih di akhirat, maka kita di dunia harus menanamkan benih sebanyak-banyaknya untuk kita petik di akhirat. Terima kasih kepada Saudari Meisa yang telah menyampaikan materi yang kedua. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Lando. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas tempat dan waktu yang diberikan kepada saya akan menjelaskan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan menggunakan akal budi secara jernih, rasional, dan logis untuk menilai, mempertanyakan, serta memutuskan suatu dengan tepat. Ciri ini berpikir kritis yaitu tidak mudah percaya, selalu mencari kesalahan atau kekeliruan, dan tajam dalam menganalisis. Langkah-langkah melatih berpikir kritis yaitu menemukan masalah atau merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi yang valid, menganalisis masalah berdasarkan data, mempertimbangkan berbagai kemungkinan atau kemungkinan asumsi, menemukan solusi terbaik dengan mempertimbangkan matang. Intinya berpikir kritis membantu memecahkan masalah dan mengambil keputusan terbaik melalui analisis dan pertimbangan yang tepat. Cara membiasakan berpikir kritis: bersikap kritis terhadap informasi,
memastikan kebenaran informasi, aktif bertanya bila belum jelas, banyak membaca, rajin ikut kegiatan ilmiah atau diskusi. Manfaat berpikir kritis yaitu memahami makna ciptaan Allah, lebih semangat menyiapkan bakal akhirat, menjadi visioner berwawasan ke depan, mengembangkan intek dari inspirasi ciptaan Allah, memanfaatkan alam secara optimal, menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi bahaya. Intinya, membiasakan berpikir kritis itu membuat seseorang lebih bijak, ilmiah, visioner, serta mampu memanfaatkan ilmu dan alam secara optimal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Lando yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Kesimpulan dari berpikir kritis adalah menganalisis informasi secara objek atau rasional sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan beralasan. Evaluasi informasi. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk mengevaluasi sumber informasi, mengidentifikasi biasa, dan membedakan antara fakta dan opsional. Analisis mendalam. Dengan berpikir kritis kita dapat menganalisis masalah secara mendalam, mengidentifikasi asumsi yang mendasari dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Pengambilan keputusan. Berpikir kritis membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan semua informasi yang relevan dan potensi konsekuensinya. Pemecahan masalah. Kemampuan berpikir kritis sangat penting dalam memecahkan masalah kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. Meningkatkan kreativitas. Berpikir kritis dapat merangsang kreativitas dengan mendorong kita untuk mempertanyakan asumsi dan mencari solusi inovatif. Komunikasi yang efektif. Dengan berpikir kritis kita dapat berkomunikasi secara lebih efektif dengan menyampaikan argumen yang logis dan meyakinkan. Contoh penerapan berpikir kritis. Menganalisis berita, mempertimbangkan sumber berita, mencari tahu apakah ada bias dan membandingkan dengan sumber lain sebelum mempercayai informasi tersebut. Sebelum kita melanjutkan materi, marilah kita baca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi inni istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Artinya, Wahai segenap jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ratu. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan surat Ar-Rahman. Yang pertama, peringatan kepada jin dan manusia bahwa mereka tidak akan mampu melarikan diri dari keputusan dan ketetapan takdir Allah. Artinya, kemanapun mereka mencoba untuk melarikan diri, mereka tidak akan terlepas dari takdir Allah. Yang kedua, langit dan bumi beserta segala isinya merupakan kekuasaan dari Allah. Ini menegaskan bahwa seluruh
ciptaan tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, manusia dianugerahi akal yang sehat untuk berpikir. Manusia diberi akal dan potensi oleh Allah untuk berusaha meneliti dan mengembangkan pengetahuan. Yang keempat, munculnya para astronot atau antariksawan yang mampu menembus ruang angkasa dan melintasi beberapa planet tidak lepas dari kekuatan dan ilmu yang mereka miliki. Meskipun mereka mampu melintasi atau menembus luar angkasa dengan teknologi yang mereka miliki, itu semua tetap ada batasannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Rafa. Terima kasih kepada Saudara yang telah menyampaikan materi yang keempat. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ismu. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang materi ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam pandangan Islam. Secara bahasa, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmi, yang artinya pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh secara ilmiah. Dengan ilmu pengetahuan dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mengembangkan teknologi. Teknologi sendiri merupakan hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan manusia dalam beraktivitas seperti informasi, komunikasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahila lakum wa idza bilan yuzu yarfo illal ladzina amanu minkum wal ladzina utul al ilma darajat wallahu bima tu'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan padamu berilah ke lapangan di dalam majelis lapanganlah, saya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan dirilah kamu dirilah, Allah saya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam Islam diwajibkan memiliki ilmu bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berisi perintah untuk membaca bagaimana Quran dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Alladzi alamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar umat Islam membaca banyak hal, tidak hanya pengetahuan agama tapi juga merenungkan dan mengamati ciptaannya. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih kepada saudara Ismu yang telah menyampaikan materi yang kelima. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rezal. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya sehingga melahirkan sebagai berbagai pilihan ilmu dan penemuan-penemuan di bidang teknologi. Dengan semakin bertambahnya ilmu yang kita miliki dan bidang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah pula keimanan kita kepadanya. Pada Quran surat Al-Falaq 96
Satu juga disebutkan bahwa dalam membaca menurut ilmu hendak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya, karena semua ilmu adalah milik Allah, dan menyadari bahwa kemampuan manusia sangatlah terbatas, hanyalah Allah yang Maha Kuasa mengetahui segala sesuatu. Untuk itu, sebelum belajar kita diizinkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat pemilik ilmu. Dalam wahyu pertama disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata bacalah, serta berulang-ulang banyak 2 kali, ayat pertama dan ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh ilmu pengetahuan tidak cukup dengan hanya sekali baca dan langsung melekat, tapi harus dibaca secara berulang-ulang untuk mendapatkan pahaman yang sempurna. Selanjutnya pada Quran Surat Al-Falaq 96 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala merenang bahwa tahapan kedua untuk memperoleh dan membanggakan ilmu pengetahuan adalah dengan alam pena sebagai alat untuk menulis, karena manusia memiliki sifat lupa dan daya ingat yang lemah, sehingga diharuskan untuk menulis dan meningkatkan apa yang sudah dibaca. Jadi ada 2 cara yang dilakukan untuk mendapatkan dan membahagiakan ilmu pengetahuan berdasarkan surat Al-Falaq 9619 tersebut, yaitu dengan giat membaca dan menulis. Terima kasih kepada Saudara Rizal yang telah menyampaikan materi yang ke-6. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alirza. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari adalah proses kognitif kompleks yang melibatkan analisis, evaluasi, dan sintesis informasi untuk mencapai kesimpulan yang beralasan. Di sini saya akan memberikan 2 contoh berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, saat melihat dan membaca berita atau informasi yang ada di media sosial, itu tidak langsung mempercayai dan mencari bukti lain untuk mendapatkan hasilnya. Contoh yang kedua, tidak mengambil keputusan secara terburu-buru, namun dengan menimbang berbagai sudut pandang, mempertimbangkan konsekuensi, dan menyimpulkan informasi yang akurat. Dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan pribadi, berpikir kritis dapat membantu kita untuk menjadi lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Alirza yang telah menyampaikan materi yang ke-7. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nisa. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan informasi tentang melakukan check dan recheck terhadap informasi adalah contoh penerapan dalam berpikir kritis. Nah, dalam Islam ini biasanya disebut dengan tabayun. Tabayun yang memiliki arti yaitu memeriksa atau meneliti kembali informasi yang telah kita dapat. Karena agar informasi yang telah kita dapat yaitu tidak mengandung hoax atau informasi yang tidak valid. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bertabayun seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 49 yang menekankan pentingnya meneliti berita yang kita dapat biasanya dibawa oleh orang fasik agar
tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan dan menyebabkan penyesalan dalam menyampaikan informasi tersebut. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Saudari Mesa yang telah menyampaikan materi yang ke-8. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ratih. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan contoh-contoh beberapa perilaku yang menunjukkan sikap berpikir kritis. Yang pertama, giat beribadah untuk menyiapkan bekal hidup di akhirat. Konsisten menjalankan ibadah seperti sholat, zikir, puasa, dan bersedekah dengan kesadaran bahwa hidup di dunia adalah persiapan untuk bekal di akhirat nanti. Yang kedua, selalu berpikir ke depan, memiliki visi dan merencanakan masa depan dengan mempertimbangkan jangka panjang. Yang ketiga, merenungkan makna di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menambah keimanan, yaitu melakukan tafakur, mengamati alam dan fenomena untuk mengambil pelajaran spiritual dan intelektual. Yang keempat, melakukan penelitian atau kajian terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melakukan studi sistematis atau kaji pustaka, eksperimen, observasi untuk mencari fenomena atau sosial. Yang kelima, memanfaatkan alam yang dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia, yaitu mengelola sumber daya alam secara baik, seperti keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian. Yang keenam, selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dengan cara selalu bersyukur kepada Allah dan mengakui pemberian Allah dan menggunakan kebaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ratih yang menyampaikan materi yang ke-9. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ismu. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Kali ini saya akan membaca sedikit bacaan. Semua manusia tentunya ingin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai pelajar kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan sikap-sikap sebagai berikut. Dan dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih kepada Saudari Ismu yang telah menyampaikan materi yang ke-9. Materi yang ke-10. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizal. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih tempat dan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Satu, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagian bukti cinta ilmu pengetahuan. Dua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik itu tidak langit maupun bumi, dengan terus menelahnya. Tiga, tidak mau bertanya ketika belum paham, tidak tahu. Empat, menyakiti bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu manusia harus terus mengalih ilmu pengetahuan. 5, rendah hati atas kesuksesan yang telah dialihkan dan tidak merasa rendah diri serta malu terhadap kegagalan yang dialami. 6, mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah seperti diskusi, pengajian, dan lain-lainnya. 7, selalu mengikuti dan mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat dinamis. Terima kasih kepada Saudara Rizal yang telah menyampaikan materi yang ke-11. Kesimpulan dari materi yang disampaikan adalah Islam sangat mengajukan umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemanfaatan akal yang telah diberikan Al-Qur'an
Al-Quran mendorong manusia untuk menjelajahi alam semesta dan melakukan inovasi dengan tetap menyadari bahwa semua ilmu dan kekuatan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Islam harus giat menuntut ilmu, melakukan penelitian dan berinovasi di bidang iptek, serta menggunakannya untuk kemaslahatan umat manusia dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir kritis dan pengembangan iptek adalah dua hal yang saling berkaitan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir kritis membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari informasi yang salah. Sementara pengembangan iptek dapat dilakukan dengan memanfaatkan akal dan rasa ingin tahu untuk melakukan penelitian dan kajian. Dengan menerapkan kedua hal ini, umat Islam dapat meningkatkan kualitas hidup, memperkuat keimanan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kami dari kelompok 1 telah menyelesaikan presentasi pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mewakili dari kelompok 1. Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata salah dalam hati yang tidak menyenangkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Presentasi pada siang hari kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.